Shalom Sobat STII yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada program Renungan Pagi. Sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami melangkah, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mohon tuntunan-Mu lewat firman-Mu, mengarahkan kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tema renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu tentang tetap kuat melewati masalah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, tetap kuat melewati setiap masalah bersama dengan Tuhan. Saudara, yang namanya suatu masalah itu bukan hal yang asik lagi dalam kehidupan setiap manusia. Dari manusia lahir sampai akhirnya nanti akan menutup mata, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Banyak orang berpikir setiap masalah ini adalah suatu hal yang negatif. Makanya tidak heran kita melihat orang sangat membenci yang namanya suatu masalah. Mereka menganggap bahwa setiap masalah itu akan melemahkan mereka. Setiap masalah itu akan menghancurkan hidup mereka. Tapi tahukah saudara, sebenarnya masalah itu, sadar atau tidak sadar, masalah adalah salah satu jalan untuk kita dapat mengalami Tuhan. Saya melihat di sosial media begitu banyak orang yang dulunya hidupnya sangat jahat, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya, dia mengalami Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Beberapa orang-orang hebat, saat dia mengalami Tuhan, dia mengalami perubahan yang begitu besar dalam kehidupannya. Hal yang sama juga dialami oleh setiap tokoh-tokoh Alkitab. Makanya dalam kitab Ayub juga katakan, dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5, dia katakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Suatu pengalaman yang indah yang dialami oleh Ayub. Yang dia mengalami bertubi-tubi masalah. Tapi lewat itu dia bisa mengalami Tuhan. Kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang unik, yang tidak asing lagi. Kita dengar siapa dia, yaitu Daud sendiri. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dalam ayat ini saya hanya berhenti dan saya hanya mengutip sampai sebab engkau besertaku saja. Saudara, ini adalah suatu nyanyian dari Mazmur Daud, yang dimana di sini dikatakan kata gembala ini adalah suatu kata metafora. Yang dimana Daud mengumpamakan Allah itu adalah seperti gembala yang sangat perhatian kepada para domba-dombanya. Yang dimana gembala ini begitu besar kasihnya kepada domba-dombanya lewat pemeliharaannya dan perhatiannya. Kita juga orang-orang percaya sebagai sasaran kasih Allah tersebut. Dan di sini Daud mengungkapkan bukan hanya sekedar kata-kata saja. Bukan hanya sekedar hanya omongan saja, tetapi di mana Daud sudah mengalami terlebih dahulu, mengalami Tuhan terlebih dahulu di tengah-tengah masalah, lembah kekelaman yang dia alami. Di sini kita melihat dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini sering hanya diartikan seseorang, banyak diartikan oleh orang-orang hanya sebuah yang namanya masalah, beban berat, tantangan, masalah. Tapi tahukah saudara, sebenarnya lembah kekelaman ini, kalau saya pelajari, lembah kekelaman ini adalah suatu daerah. Yang dimana daerah ini terletak di daerah Yehuda, dekat dengan Laut Mati. Dimana lembah ini sering dinamakan yaitu Lembah En-Gedi. Lembah En-Gedi ini adalah suatu padang belantara yang tanahnya ceruk penuh dengan jurang dan diapit oleh bukit-bukit. Begitu banyak tikungan saat orang ingin melalui lembah En-Gedi ini. Sehingga karena begitu banyak tikungan-tikungan yang tajam, orang lain tidak bisa melihat apa yang akan menghadang di depan sana.
Dan boleh kita prediksi bahwa orang yang melewati lembah En-Gedi ini akan menimbulkan rasa khawatir, akan menimbulkan rasa takut dan cemas. Hal yang sama dialami oleh Daud, yang dimana kalau kita melihat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24, di mana Daud harus melewati lembah En-Gedi ini saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan kalau saya pikirkan bahwa Daud ini, dia tidak mengalami lagi yang namanya jalan keluar. Yang dimana dia mengalami 2 ancaman dari Raja Saul. Dan saat itu juga dia harus pergi ke tempat yang berbahaya yang dia tidak tahu bagaimana tempat itu. Daud tidak mengalami lagi yang namanya suatu jalan keluar. Dia tidak tahu mau melangkah kemana lagi. Apa yang harus dia lakukan. Tapi dikatakan di kata selanjutnya, di sini Daud mengungkapkan, aku tidak takut bahaya. Hal yang tidak mudah yang dapat diucapkan oleh setiap manusia di tengah-tengah keadaan yang genting. Tapi mengapa Daud bisa berani mengatakan hal seperti ini? Kalau kita melihat lagi di kalimat yang selanjutnya, kenapa Daud mengatakan aku tidak takut bahaya? Sebab Allah beserta dengannya. Saudara, di tengah-tengah keadaan pandemi ini, 2 tahun lebih kita telah melaluinya. Banyak lembah kekelaman yang harus kita alami. Baik itu lembah ekonomi, kesehatan, bahkan kita harus kehilangan orang yang terkasih. Terkadang sebagai orang yang percaya pun, banyak hal-hal yang tidak dapat kita mengerti kenapa harus terjadi. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa masalah yang bertubi-tubi selalu datang dalam kehidupan kita? Teman-teman mungkin pada saat ini banyak mengalami masalah yang dimana kita ada di titik yang paling terendah, tidak mempunyai lagi jalan keluar. Tapi kita melihat Daud yang memiliki Allah yang sama dengan kita. Kita juga harus beriman. Kalau Allah berserta dengan Daud, hal yang sama juga Allah berserta dengan kita. Sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita harus berjalan dalam keadaan-keadaan yang gawat saat-saat ini, tapi percayalah, saat kita bersama dengan Tuhan, 1000 rebah di kiri kanan kita, itu tidak akan menggoncangkan. Amin. Tetaplah setia, tetap kuat dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Saya bersyukur saya berjumpa dengan seseorang nahkoda, di mana seorang nahkoda ini adalah alumni dari pekerjaannya berlayar dari kota Jakarta sampai ke negara Australia. Dia adalah nahkoda sebuah kapal besar, kapal penumpang yang mewah. Dia bercerita banyak hal, kami bercerita banyak hal tentang pengalamannya, dan saya bertanya kepada seorang nahkoda ini, Pak, pengalaman apa yang paling membahayakan dan yang paling misteri saat Bapak harus mengemudikan sebuah kapal itu? Dan seorang bapak nahkoda ini mengatakan seperti ini, hanya satu yang paling bahaya ketika sedang berlayar di lautan, yaitu ketika badai, topan, dan ombak yang besar yang sedang melanda kapal itu. Dan saya bertanya kembali, ketika mengalami hal itu, apa cara untuk mengatasinya supaya Bapak bisa melewati badai topan itu? Dan Bapak itu menjawab, hanya satu caranya. Ketika ombak dan badai itu menerpa kapal, kapal ini harus tetap maju. Kapal ini harus tetap berlayar. Kalau bisa, kapal ini harus berjalan dengan cepat maju. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh mundur. Harus berjalan, maju terus. Dan sejenak saya merenungkan hal ini, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudara, setiap hari
Bahkan kita tidak tahu apa ke depan yang akan terjadi. Masalah demi masalah yang sangat besar yang mungkin tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, ketika kita diterpa oleh setiap masalah, ketika kita diterpa oleh setiap tantangan, kita harus tetap maju di dalam Tuhan. Tidak boleh kita mundur, tidak boleh kita hanya berdiam diri. Sebagai anak Tuhan, jangan pernah tenggelam dalam kepedihan, jangan pernah tenggelam dalam tangisan. Tapi sebagai anak Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan. Semakin kita diterpa oleh masalah, semakin kita bertekun dalam doa. Semakin kita diterpa oleh masalah, semakin kita bertekun dalam membaca firman Tuhan. Karena saya percaya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, apapun boleh terjadi nanti. Ke depan nanti kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Virus apa yang akan datang setelah virus COVID-19 ini. Lembah-lembah apa yang akan kita alami setelah ini, kita tidak tahu, tapi kita percaya. Selagi kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi pemeliharaan Allah lebih dari cukup untuk tolong, bela, berkati, dan pelihara saya dan saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya percaya dapat menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita. Amin.